Ya, sekarang kita masuk ke sesi 12. Sesi 12 ini kita akan membahas tentang perancangan kelas dan metode. Perancangan ini nantinya akan mencakup bahasanya adalah 5 hal. Yang pertama, bagaimana kita menambahkan spesifikasi dari model yang ada saat ini. Kedua, mengidentifikasi peluang untuk penggunaan kembali. Ketiga, restrukturisasi desain. Keempat, mengoptimalisasi desain sehingga hasilnya nanti bisa lebih memuaskan. Kelima, bagaimana kita melakukan pemetaan kelas domain persoalan ke bahasa dari implementasi, ya. Yang pertama, oke. Bagaimana caranya kita menambahkan spesifikasi? Anda bisa buka materinya di halaman 4. Di sini kita fokus ya, bagaimana kelas, ya. Kelas ini kita rancang dan bagaimana atribut serta metode yang terkait untuk kelas tersebut. Fokus, ya, fokusnya di kelas, ya, terutama di bagian atribut dan metode. Nah, yang kedua, bagaimana mengidentifikasi peluang, ya, penggunaan kembali atau reuse. Tentu saja, nah, di sini kita juga fokus, ada dua hal yang fokus, bagaimana kelas, ya. Apakah ada kelas-kelas yang bisa kita gunakan kembali, ya, untuk desain yang baru. Juga bagaimana kerangka kerja, ya, kerangka kerjanya kita tinjau juga, ya, bagian-bagian mana yang bisa kita gunakan kembali. Untuk apa? Untuk bisa kita gunakan meningkatkan sistem. Selanjutnya adalah restrukturisasi desain. Fokus di restrukturisasi desain kita lakukan. Nah, ini yang kadang-kadang suka dilewatkan gitu ya. Kita restrukturisasi desain tentu saja tidak akan bisa lepas dari yang namanya normalisasi. Ya, jangan lupa nih normalisasi. Jadi basicnya, ya, untuk ke dalam bentuk database-nya, ya, normalisasi. Sehingga nanti dari situ kita bisa menghasilkan kelas-kelasnya. Berikutnya adalah bagaimana kita melakukan, ya, model-model yang perlu untuk generalisasi dan atau spesialisasi, ya, pewarisan. Nah, ini juga harus dilakukan nih. Mana-mana saja yang perlu kita lakukan generalisasi, mana saja yang tentunya tidak bisa kita generalisasi, ya. Berikutnya adalah mengoptimaliskan desain. Bagaimana kita mengoptimalisasikan desain yang sudah kita buat. Yang fokusnya intinya di sini adalah bagaimana kita meninjau, ya, meninjau penyebaran masing-masing metode, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengacu pada jumlah pesan pada sebuah metode, ya. Berikutnya adalah, ya, bagaimana di optimalisasi desain ini urutan dari eksekusi pernyataan dalam metode yang sering digunakan bisa kita efisiensikan. Selanjutnya bagaimana pemetaan kelas domain persoalan ke bahasa implementasi. Ini yang kita juga lakukan selanjutnya, ya. Di sini kita harus bisa menerapkan, ya, bagaimana menerapkan objek domain persoalan kita ke dalam bahasa pemrograman tentunya. Apa saja bahasa pemrogramannya? Nah, silakan nanti Anda bisa pilih gitu. Terakhir ini kita lihat di spesifikasi metode.
spesifikasi metode ini kita ya harus kita lakukan ya. Kita bisa lakukan 4 hal. Oke. Apa saja? Yang pertama, informasi tentang nama-nama metodenya, nama kelas dan lain sebagainya. Kedua, bagaimana meningkatkan popularitas sistem ya, berbasis GUI dan event driven dan event-eventnya. Ketiga, bagaimana kita mencatat informasi yang berhubungan dengan metode ini ya, data yang diterima dan lain sebagainya. Keempat, bagaimana kita memberikan algoritma untuk spesifikasi. Nah, algoritma ini biasanya dimodelkan dengan menggunakan struktur English, pseudocode, diagram activity, dan bahasa format. Contohnya bisa kita lihat di halaman 13 ya, contoh dari spesifikasi algoritma dengan menggunakan struktur English ya. Common statementnya di situ Anda bisa lihat ya, ada action, deskripsinya bagaimana di situ adalah menghitung profit sehingga kita banyak masukkan rumusnya. Kemudian ada if statement. If statement ini adalah untuk menyeleksi ya customer. Kalau ternyata customernya belum ada di dalam database, maka harus diupdate ya, harus ditambahkan ke dalam database customer total sales. Oke. Kalau memang customernya sudah ada, tinggal diupdate ya. Kalau tadi belum ada di add, kalau sekarang belum ada, berarti customernya apa? Harus diupdate ya, ke dalam customer object store. Kemudian ada juga di sini common statementnya adalah for statement. For statementnya ini untuk apa? For do ya. Ini adalah untuk ya menghitung jumlah belanjaan dari setiap customer. Jadi untuk menghitung jumlah semua customer, berarti customernya harus kita catat dulu. Makanya tadi di awal if statementnya, kalau ternyata customernya belum ada di dalam database, tambahkan dulu. Kalau sudah ada, update. Logikanya kan kayak gitu ya. Nah, kalau sudah, baru customernya ada, namanya database-nya ada, baru dimasukkan tuh berapa jumlah total belanjaannya dia. Nah, di bawahnya ada lagi ya, case statement. Case statement ini dibuat untuk menghitung ya, berapa margin dari rata-rata pajak ya. Tentunya dengan apa? Berpedoman dari jumlah besarnya income. Ya, bisa Anda lihat nih ya, contoh. Case if income ya less kurang dari 10.000, maka margin tax rate-nya 10%. Terus kita buat ya, tentunya ini dengan ada pedoman, cuman di sini contohnya saja gitu kan ya. Sampai dengan if income 40.000, maka margin tax rate-nya terakhir 35%. Ya. Di bawahnya ada else. Else itu apa? Else itu untuk income ya, selain apa namanya, di bawah di atas 40.000 ya, 40.000, maka semua di atas 40.000 marginal tax rate-nya adalah 38%, berapapun itu ya, di atas 40.000, maka beres. Nah, ini adalah contoh dari spesifikasi algoritma ya. Halaman terakhir itu adalah spesifikasi dari algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman ya, pseudocode ya. Ada pseudocode. Pseudocode ini untuk kasus tagihan yang belum dibayar dan dia menggunakan repeat until. Tentunya Anda sudah terbiasa dengan hal ini karena memang pemrograman ini sudah kita lakukan juga ya di prakteknya di Labcom. Dan Anda sebelum masuk pemrograman memang harus belajar dari yang namanya algoritma
ya. Nah, lalu dari hasil penjelasan yang sudah tadi kita ulas, silakan untuk tugas, ya, Anda cari kasus apapun itu, ya. Anda cari kasusnya apapun itu untuk membuat spesifikasi dari algoritma dan juga pestu code, ya. Contohnya ada di halaman 13 dan 14. Jadi dua hal, membuat algoritma dan pestu code, ya. Apapun kasusnya. Yang jelas tidak boleh ada kasus yang sama untuk dua orang, ya. Pak, tapi gimana dong? Saya bikinnya sama kasusnya tapi algoritmanya, pestu code-nya berbeda. Kalau gitu boleh, ya. Boleh Anda lakukan. Jadi tugasnya membuat spesifikasi algoritma seperti yang ada di halaman 13 dan juga membuat prosedur code-nya, ya. Nggak usah yang panjang-panjang, yang sederhana aja tetapi betul, ya, benar. Contohnya saya akan bebaskan, ya. Nanti mengenai pengumpulannya saya informasikan lagi ke KM, oke, kemana Anda harus mengumpulkan. Nah, untuk keperluan mengisi absensi hari ini daftar hadir seperti biasa, silakan nanti di komen di bawah video ini, di komentarnya Anda tuliskan nama dan kelas, ya. Kalau Anda setelah menulis nama dan kelas mau bertanya, silakan Anda tulis kembali pertanyaan Anda di bawah komentarnya Anda. Itu, ya. Kalau soal like, share, dan subscribe boleh-boleh aja. Tetapi yang penting jangan lupa, ya. Yang wajib adalah mengisi nama dan kelas di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, Anda tulis kembali di komentar di bawah komentar Anda sebelumnya. Like, subscribe, dan share boleh-boleh aja, ya. Tapi tidak saya wajibkan. Oke? Ya, kita cukupkan sekian. Jangan lupa tugas silakan dikerjakan. Untuk pengumpulan informasinya akan saya berikan kepada KM. Selamat siang.